Biar nggak kelihatan seperti ngobrol. Biar nggak kelihatan seperti ngobrol pada diri sendiri, boleh lah ya dihidupin kameranya. Oke, terima kasih. Oke. Alhamdulillah hari ini diberikan amanah untuk memberikan materi terkait personal branding. Ada yang tahu nggak kira-kira personal branding 2 ini tentang apa? Nanti buka lapangan pekerjaan di mana? Lapangan pekerjaan. Ayo, ada yang tahu? Nanti bukanya mudah-mudahan lah. Ada yang tahu nggak? Oke, Kucing. mungkin kita share aja. Boleh lah. Oke, hari ini kita bakalan bahas personal audit. Sebelumnya perkenalkan kakak Anissa Kamila Martia, anak ilmu komputer 2016, mohon doakan segera selesai. Ya, mungkin materi sebelumnya kalian mempelajari terkait apa itu personal branding, terus kira-kira apa aja yang dalamnya. Nah, mungkin kita bakalan sedikit-sedikit menyentil materi yang kalian pelajari minggu lalu untuk merefresh kembali. Oke. Lanjut ya. Kira-kira gimana kabarnya hari ini? Karena dari tadi pagi sampai sekarang dijejeli terus ya sama ilmu. Pasti capek sekali. Jangan lupa tetap minum, tetap minum dan tetap makan ya istilahnya. Karena pasti capek, karena pemikiran juga dituntut kan selama berjam-jam. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya siapkan hal-hal berikut ini. Ini mungkin boleh cetak di handphone, boleh cetak di buku, dan sisanya adalah buku juga. Oke, sama aja. Oke. Nah, kita lanjut. Personal audit. Personal audit itu adalah mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan personal dia yang dilakukan diri, sehingga mendorong tanggung jawab dan profesionalisme lebih besar terhadap hal yang dilakukan. Jadi pada umumnya itu kita sering ngelakuin sesuatu yang tuh sebenarnya kita nggak butuh, tapi kita lakuin gitu. Pernah nggak sih ada yang ngerasa gitu? Dia pernah ngelakuin sesuatu tapi sebenarnya dia tidak membutuhkan itu gitu. Ada yang pernah? Ayo jawab. Pernah, Kak. Oke, pernah. Kakak juga pernah. Nah, efek samping dari kita ngelakuin hal tersebut adalah jadi terjadi dualisme. Contoh adalah kakak anak ilmuwan. Kakak itu anak ilmuwan, tapi kakak punya target menjadi seorang akademisi gitu kan. Otomatis sebenarnya personal branding yang harus kakak bangun adalah seorang akademisi gitu kan. Nah, sayangnya kakak terdistrak dengan hal-hal lain. Contohnya diberikan amanah menjadi bagian dari politik mungkin. Pernah ya, pernah. Jadi itu orang jauh lebih kenal kakak itu bukan sebagai seorang sekretaris jenderal, padahal kakak juga sekretaris jenderal di pemerintahan mahasiswa di fakultas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena personal branding kakak ya kak mapres, bukan anak di bidang politik. Jadi orang taunya kakak itu bukan seorang sekretaris jenderal. Itu ya sekedar contoh. Nah, tujuan dari si personal audit ini adalah untuk menilai efektivitas, terus mengenali aspek-aspek yang masih bisa diperbaiki, mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam dan menunjukkan kemungkinan perbaikan dan membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan-perbaikan tersebut. Jadi, kalau misalnya sempat lalu-lalu pernah melakukan hal yang tidak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, atau dengan branding yang kita buat, atau dengan visi dan misi yang kemarin kita ciptakan, maka di personal audit inilah untuk dikembalikan lagi nilai-nilainya tersebut. Sejauh ini paham? Paham. Spoiler. Oke. Kita lanjut ya. Nah, gimana kalau misalnya kita belum tahu potensi diri kita? Kira-kira di sini udah pada tahu belum potensi dirinya apa? Boleh di komen atau boleh ngomong langsung? Ayo. Ayo, ada yang mau komen atau apa?
Boleh dari chat ya. Udah tahu belum kira-kira? Belum Kak. Terus masih risk nih. Nulis prosa, oke, bagus. Masih sedikit, boleh. Yuk, ini ada 40-an orang. Masih sama-sama, Terusnya Kak. banyak. Masih sama-sama, oke. Ngomong saja langsung gak apa-apa ya. Ngomong langsung aja pun boleh. Kakak nggak makan orang ya, Dek? Walaupun wajahnya gerak. Ya kan, pikir kakak baik kan? Masih abstrak. Belum, oke. Oke. Oh, ini ayo ada yang ngejawab kakak gara-gara malu, nggak boleh gitu loh. Oke. Oke, belum pasti. Jadi kakak ngambil kesimpulan secara umum masih samar-samar lah ya. Nah, jadi di antara kita tuh pasti punya potensi diri yang beda-beda, sehingga akhirnya personal branding yang dihasilkan pun berbeda-beda. Sama kayak kemarin, pasti kalian ada dibilang ada visi dan misi yang harus kita buat ketika kita mau buat personal branding. Nah, visi dan misi seseorang itu pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Otomatis, upayakan hari ini hal-hal yang kita lakukan sesuai dengan visi dan misi kita. Sebelumnya, sebelum kita menciptakan visi dan misi, kita harus tahu dulu potensi diri kita tuh apa. Oke, ini. Oke, nah sebelum kita tahu, coba kita lakukan hal-hal ini terlebih dahulu. Pertama adalah mengawasi nilai-nilai yang apa tuh? Ketutup. Yang muncul. Nah, yang pertama adalah luangkan waktu untuk diri sendiri. Kenapa ini perlu, Kak? Karena Kak pribadi ngerasa kalau kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, kita bisa ngevaluasi apa yang hari ini kita lakukan. Karena seringkali diri kita tuh ngelakuin sesuatu yang sebenarnya nggak kita butuhkan, tapi kita buat. Contoh, kakak ngerasa kakak perlu memperbanyak pengetahuan kakak di bidang teknologi misalnya, atau data science misalnya, atau mungkin bagaimana caranya mempersiapkan S2. Kenapa kakak berpikiran demikian? Karena kakak ingin melanjutkan kuliah kakak, gitu kan. Nah, otomatis hal-hal yang bersifat seperti self-development yang terlalu membutuhkan waktu terlalu besar, itu harus kakak tinggalkan. Bahkan dia kadang-kadang terseleksi dengan sendirinya gitu loh. Paham nggak maksudnya? Maksudnya kakak ikut, terus kakak ternyata nggak lolos. Cerita sedih lain. Jadi, kita butuh meluangkan waktu sendiri untuk ngevaluasi. Kemarin yang aku buat itu benar nggak sih? Gitu. Atau mungkin ada hal yang kita nggak tahu, kalau kita sendirian apa ya dibilang muhasabah nggak juga, atau mungkin kalau kita sendirian evaluasi dalam meluangkan waktu, bisa dengan apapun ya, bisa dengerin musik, tapi usahakan jangan ada medan-medan yang mendistraksi kejadian kita, kesendirian kita itu istilahnya. Contohnya jangan ada yang gunain handphone waktu misalnya lagi evaluasi, atau mungkin bisa dengerin musik. Itu sebenarnya sambil mengetahui bahwa apa yang hari ini kita lakukan itu sesuai dengan keinginan kita enggak. Gitu. Nah, terus yang kedua adalah tuliskan masa-masa Anda mengalami kebahagiaan dan kesedihan terbesar. Kenapa ini penting? Karena salah satu faktor yang menyebabkan kita tuh bahagia adalah bukan berapa banyak prestasi kita, tapi bagaimana keterhubungan kita dengan sesuatu. Karena pada faktanya, dari penelitian di Harvard, mengatakan bahwa orang-orang yang mendapatkan dia itu mengejar sesuatu terlalu berlebihan, ketika sampai pada titik tertentu, ternyata di atas itu tidak ada apa-apa. Paham nggak maksudnya, Kak? Jadi istilahnya itu, karena kita terlalu fokus untuk mengejar prestasi, jadi kita tuh meninggalkan hal-hal yang sebenarnya selama ini tuh udah cukup buat kita, gitu. Jadi jangan sampai karena kita mengejar prestasi, kita meninggalkan hal-hal tertentu yang sebenarnya itu bisa membantu kita. Contoh, kalau misalnya dengan membantu orang lain, itu bisa buat kita bahagia, kenapa kita nggak coba menyeimbangkan hal yang membantu orang lain dengan yang kita sukai? Misal, kita suka nulis, dan kita suka ngebantu orang lain. Nah, kenapa kita nggak satu tim sama dia untuk membantu peningkatan skill-nya dia juga, gitu. Atau mungkin kita sukanya ngobrol, jadi MC. Nah, itu adalah hal-hal yang membahagiakan buat kita, walaupun ketika naik panggung kita ngerasa deg-degan.
Nah, itu juga termasuk faktor-faktor yang mendukung kebahagiaan kita. Atau mungkin kesedihannya adalah ketika ditolak. Ditolaknya bebas dalam hal apa? Mungkin yang paling menyedihkan itu ditolak beasiswa kali ya. Udah sampai tahap wawancara misalnya. Ya kan? Udah sampai tahap wawancara, terus ditolak ternyata. Nah, itu kesedihan terbesar juga. Nah, dari kesedihan itu kita perlu ngevaluasi, makanya butuh waktu sendiri. Oke. Terus yang ketiga, coba pikirkan nilai-nilai yang ditemukan dalam kemanusiaan. Ini yang Kakak bilang tadi. Jadi, apa yang kita lakukan itu usahakan selalu punya nilai untuk orang lain. Kenapa Kakak bilang gitu? Ini kepercayaan kita juga ya. Karena kita percaya bahwa apa yang hari ini kita beri kepada orang lain, itu juga bakalan sampai ke diri kita. Jadi kalau kita bantuin orang lain, kita bakalan dibantu juga. Gitu. Dan pada intinya manusia itu adalah makhluk sosial yang hidupnya itu butuh bergaul dengan orang-orang sekitarnya. Otomatis jangan fokus pada diri sendiri aja, bantu orang lain juga. Terus yang keempat adalah buat daftar awal yang terdiri dari nilai-nilai personal. Misalnya, tadi kalian itu merasa kalian suka menulis. Terus kalian juga suka terkait self-development. Maka baiknya hal-hal yang kalian tuliskan itu adalah pertama menulis apa nih dia hujan, jadi mungkin agak-agak distract. Maaf ya. Pertama kalian suka nulis, terus yang kedua kalian itu terbiasa untuk meningkatkan self development atau nilai-nilai peningkatan kehidupan gitu. Nah, kenapa nggak coba menulis hal-hal tentang self development yang pernah kalian baca gitu? Kedengaran nggak? Takut nggak kedengaran soalnya. Dengar Kak. Kedengaran. Dengar Kak. Kak. Thank you adik-adik baik. Oke, yang terakhir adalah tuliskan ke dalam jurnal bagaimana biasanya Anda menerapkan nilai-nilai ini. Jadi nulis ini penting ya. Nulis apa yang hari ini kita butuhkan itu penting. Bahkan dalam planner sekalipun itu berperan penting dalam personal branding kita. Kenapa? Jadi perlu reorientasi ketika kita sudah mengerjakan sesuatu. Pada akhirnya semua hal-hal yang kita lakukan ini tuh polanya life cycle. Jadi dia bakalan balik lagi ke titik awal, kita evaluasi lagi, kita laksanakan lagi. Jadi dia nggak harus, pokoknya dia tuh bakalan kita perbaiki setiap kita mengalami peningkatan. Jadi dia learning by doing sih sebenarnya. Sejauh ini nangkep, kalau kecepatan gila. Gimana? Nangkep? Anggap Kak. Iya. Oke. Gimana nih poin kakak? Hai porupanya. Ini nomor 2 ya, maaf, astaga. Nomor 2 itu adalah menguji dan menyeimbangkan nilai-nilai personal. Jadi setelah kita tuliskan, kita perlu lagi diuji tuh kira-kira yang kita tulis itu benar nggak sih? Pertama adalah perhatikan apa yang mengganggu Anda. Jadi tuh biasanya seringkali terjadi sesuatu yang menurut kita tuh peluang, tapi ternyata bukan untuk kita. Contoh, ada yang tahu Indonesia Young Leader? Tahu Kak? Ada yang tahu? Tahu Kak. Itu kan anak semester 3 sama semester 4 ya. Tahun ketiga sama tahun keempat. Jadi itu tahun kakak masih bisa ikut waktu itu. Nah, kakak waktu itu mengalami rasa bimbang. Kenapa kak bimbang? Pertama karena kakak berpikir bahwa aku butuh nggak ya ini? Kami gitu dulu. Aku butuh nggak ya ini? Kira-kira kalau aku ikut, apa yang bakalan terjadi pada diriku? Dan pada waktu itu, kakak lagi daftar beasiswa juga. Jadi otomatis kakak terdistrakan. Jadi, meskipun katanya perempuan itu adalah orang yang ahli dalam multitasking, tapi ketika mengerjakan sesuatu, untuk fokus itu penting. Jadi kerjakan satu-satu dulu. Nah, jadi waktu itu kakak pikir, ini penting nggak ya? Kakak merasa itu memang penting. Tapi menurut kakak nggak pernah ada dalam list kakak, dan menurut kakak nggak apa-apa kalau kakak tinggalkan. Nah, sehingga waktu itu kakak memilih untuk tidak mendaftar, walaupun
kakak dijapri sama adminnya gara-gara direkomendasi sama teman kakak. Nah, jadi kalian perlu, walaupun menurut orang itu miss the moment, tapi kalau menurut kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan, jangan sampai kita ambil. Maksudnya mubazir loh kalau kita nggak bisa ngambil ilmu atau ilmu yang udah mereka berikan itu ternyata nggak memuaskan diri kita gitu. Walaupun kakak yakin itu bakal memuaskan orang-orang yang daftar, tapi kalau misalnya nanti kakak tidak maksimal dalam mendaftarkannya, kakak kan buang-buang waktu. Padahal ada hal lain yang bisa lakukan. Gitu. Terus yang kedua, coba uji nilai-nilai Anda yang dengan melihat keputusan yang diambil berdasarkannya. Jadi, sama yang kakak bilang tadi, kira-kira kakak itu kan sekadar self-development ya sebenarnya. Tapi, dengan self-development yang Indonesia yang leader tadi, itu kira-kira kakak butuh nggak sih? Nah, jadi kakak itu milih-milih juga self-development. Yang menurut kakak sesuai dengan karakter-karakter yang kakak miliki lah. Semua self-development itu baik, tapi tergantung kita aja yang mana yang menurut kita cocok untuk pengembangan diri kita. Kenapa self-development itu penting menurut kakak? Pertama, karena kakak mau mengembangkan skill public speaking kakak. Nah, jadi sebelum kita ngobrol jauh tentang hal-hal ini, kita tuh perlu tahu dulu kita tuh sukanya apa gitu. Seperti yang tadi kita list tadi ya kan. Bahkan dalam merencanakan segala sesuatu pun kita juga perlu ngelis apa-apa aja yang kita suka. Terus yang ketiga, cari tahu hal apa yang membuat Anda mau dan membuka mulut menentangnya. Kalau ini tuh lebih terkait, misalnya kakak suka nulis, tapi menurut orang nulis itu nggak penting. Jadi nggak apa-apa ya, Dek, kalau kalian punya kemampuan lebih dari satu, tapi pilih satu hal yang paling kalian ingin untuk dikembangkan. Istilahnya, kita punya 3 pisau, tapi ikannya cuma 1 gitu. Bagus pakai 3 pisau atau 1 pisau, tapi 1 pisau itu ditajemin. Dan gimana? Menurut kalian gimana? 1 pisau. 1 Kak yang ditajemin. Pisau, kan? Jadi fokus pada satu hal yang menurut kita paling penting, paling kita sukai, dan dia itu berpengaruh besar gitu. Kenapa kakak lebih memilih kemampuan menulis kakak untuk dikembangkan dibandingkan public speaking? Pertama, karena menjadi seorang dosen itu butuh, kan menjadi akademisi, menjadi seorang dosen itu butuh kemampuan menulis yang baik. Kalau aku memang mengajar juga menggunakan public speaking, tapi menurut kakak menulis juga penting. Nah, jadi kalau menurut orang itu nggak penting menulis, kakak bakalan berani ngelawan dia. Atau menurut kalian tahu topik tertentu gitu dari sebuah buku yang kalian baca, kalian sukanya baca buku. Orang lain menyebarkan hal yang salah, padahal pengetahuan kalian itu tidak benar. Nah, cara yang akan kalian keluarkan untuk melawan dia itu kira-kira apa? Boleh ngobrol, itu ngobrol bisa ke arah personal, namanya apa? Interpersonal skill. Jadi gimana cara kita mengubah pola pikir seseorang terhadap apa yang dia pikirkan. Atau boleh juga lewat tulisan. Nah, hal yang ingin kita lakukan untuk menentangnya itu juga termasuk faktor-faktor yang sebenarnya dia adalah skill kita. Oke, terus lanjut yang keempat, buatlah daftar akhir yang berisi nilai-nilai personal Anda. Nah, jadi setelah kita evaluasi, tadi kan ini sebenarnya hal-hal untuk dievaluasi ya. Nah, itu kita list kembali nilai-nilai tadi. Padahal tadi sebelumnya udah kita tulis juga kan. Nah, ini yang final. Oke, yang terakhir adalah perhatikan nilai-nilai yang saling bersinggungan. Kenapa ini penting? Karena jadi dia itu dalam satu pekerjaan kita bisa mendapatkan beberapa fokus. Contoh misalnya kita ikut workshop kepenulisan. Dalam workshop itu kita bisa dapat kemampuan menulis sekaligus public speaking. Kenapa? Karena di workshop pada umumnya kita bakalan ditanya terkait apa yang kita tuliskan, dan itu melatih kemampuan kita untuk berbicara juga. Sejauh ini paham? Paham, Kak.
Kalau nggak paham, bilang aja ya. Poin ketiga tidak lihat. Membuat keputusan berdasarkan nilai yang ada. Nah, jadi buatlah kebiasaan membaca daftar-daftar nilai setiap pagi ketika kita bangun. Ini sebenarnya sama kita buat life plan. Jadi dalam life plan itu, buat atau dalam daftar nilai-nilai yang ingin kalian kembangkan itu kalian harus sering kalian baca gitu setiap paginya. Kenapa? Jadi itu bakalan membantu kalian untuk merefresh bahwa hal-hal yang kalian lakukan itu harus sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Terus bayangkan hari ke depan dan merencanakan bagaimana Anda hidup oleh nilai-nilai itu sepanjang hari. Contoh kakak pengen hari ini kakak pengen nulis sebuah tulisan di blog untuk membantu kemampuan kakak dalam menulis. Nah, kira-kira hal yang perlu kakak lakukan dalam sepanjang hari itu apa gitu. Jadi kakak harus nentuin dulu topik apa yang mau kakak tulis dalam blog kakak. Gitu. Terus mencetak nilai-nilai Anda dan menjaga mereka dekat dengan Anda untuk merujuk sepanjang hari. Sama lah yang kayak tadi. Nah, itu terus yang keempat itu membuat mereka latar belakang pada ponsel Anda adalah nggak harus jadi latar belakang sih, maksudnya screen wallpaper ya, wallpaper screen. Nggak harus jadi itu, cuman kalau berdasarkan yang dikatakan dari coach yang pernah kakak ikuti, kalau kita buat list daftar apa yang mau kita lakukan atau list nilai-nilai apa yang mau kita capai hari ini itu harus kalian sesuaikan dokumentasinya. Misalnya kalau memang lebih sering buka handphone, taruh aja di handphone listnya. Tapi kalau memang lebih sering buka buku, taruh di buku. Jangan di-combine. Maksudnya kalau di-combine nanti kita bingung mendokumentasikannya di mana. Oke. Terus setup pengingat muncul pada telepon. Agak-agak ini ya kalimatnya, agak-agak membingungkan. Jadi ini dibuat reminder. Makanya sekarang banyak aplikasi yang dia itu membantu kita membagi waktu. Bahkan sekarang Google Calendar pun udah bisa gitu membantu kita untuk manajemen waktu kita. Terus yang terakhir, setiap kali kita menemukan diri kita menyimpang dari nilai yang kita tentukan, analisis situasi setelah itu dan bertanya pada diri sendiri apa yang bisa kita lakukan secara berbeda. Jadi memang setelah kita menemukan bahwa kita melakukan hal menyimpang, kira-kira dari nilai kita yang ini, nilai kemanusiaan nomor 3, itu ada berhubungan nggak? Contoh, kakak waktu diamanahkan jadi sebagai sekretaris jenderal, memang tuh menyimpang dari personal branding kakak gitu. Tapi kakak menyadari bahwa, oh, ternyata ini bisa bantu orang lain loh. Ternyata ini aku bisa bantu mereka untuk manajemen hal lain loh. Karena kebetulan aku punya kemampuan administrasi yang baik, mungkin aku bisa membantu mereka untuk mengembangkan organisasi lebih baik lagi. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Karena ternyata selama kakak jadi sekretaris, kemampuan kakak menulis itu berpengaruh sekali terhadap pembuatan surat. Kenapa dibilang berpengaruh? Karena nggak semua surat yang dibuat dalam kabinet kita itu pernah dibuat sama kabinet sebelumnya. Jadi emang butuh kemampuan untuk berpikir kan, berpikir kritis, dan kemampuan mengarang yang baik itu perlu sekali ketika kita jadi seorang sekretaris. Karena emang sekretaris dia bau-bau ini ya kan, bau-bau rajin. Kakak nggak rajin sih, biasa aja. Oke, sejauh ini terikuti, udah mau siap sih guys. Nah, mungkin itu aja kali ya. Yang pengen kakak share ke kalian adalah kalian boleh fokus pada satu hal, tapi jangan sampai meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang hari ini ada gitu. Karena keraguan biasanya muncul akibat kita melupakan apa motivasi utama yang sebelum kita menjalaninya. Biasanya visi misi hidup seseorang itu cenderungnya sosial sekali gitu. Ada yang udah punya visi misi? Boleh di-sharing? Ada, Kak. Biar kita buat contohnya. Visi misi. Ada, Kak. Ayo, ada. Siapa? Saya, Kak, Sasa.
Ya, silakan. Coba di-sharing. Baiklah, terima kasih Kak atas kesempatannya. Nah, jadi visi misi saya ini sebenarnya udah lama ya Kak dibuat, tapi memang mungkin masih perlu evaluasi lagi. Jadi visi saya itu Quran Surah Muhammad ayat 7, yang artinya itu, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi itu visi saya Kak. Kemudian untuk misinya itu berdakwah bagi diri sendiri dan juga orang lain, kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Salsa. Sama Kak. Nah, jadi pernah nggak sih ngerasa ragu untuk memilih sesuatu yang Salsa jalani? Pernah Kak. Kira-kira kenapa? Karena ada kayak beda keinginan sama visi tadi Kak, kayak pingin isinya nggak sesuai kayak gitu Kak. Ternyata itu berpengaruh ya kan? Ya Kak. Terus apalagi tadi cerita lagi? Kayak gitu aja Kak sebenarnya. Hampir sama juga semuanya Kak, karena kita. Ya, terima kasih Salsabila Kondis. Nah, jadi Dek, ketika kita udah nentuin visi dan misi, sebenarnya dia bukan jadi penghambat, tapi lebih cenderung kepada yang bantuin kita untuk memilih bahwa yang kita lakuin ini tuh benar atau enggak. Nah, kalau kita udah buat visi dan misi kita sendiri, jangan sampai timbul rasa insecure. Gitu. Mungkin ini yang paling sering terjadi di kalangan milenial ya. Kenapa Kak bilang jangan sampai terjadi insecure? Orang itu, contoh ya, kalian ikut sekolah mahasiswa berprestasi mau ngapain? Ayo jawab. Pada umumnya mau berprestasi kan, bener nggak? Ya kan? Bener Kak. Iya Kak. Ayo ngangguk geleng-geleng. Ya. Bener Kak. Ya pada umumnya mau berprestasi. Nah, prestasi itu dibagi lagi weh. Aduh kan jadi pakai gue. Pertama ada yang dia tuh ngejar prize, yaitu lomba. Dia lomba itu nengok nilai dari hadiahnya. Bener nggak? Benar. Kan lu pernah tuh lomba berhadiah 229 juta. Itu kan total hadiah, guys, gitu loh mereka. Cuman satu tim itu dapat juara satunya dapat 12 juta. Nah, nilai motivasi awal kakak itu lomba itu padahal bukan prize ya, bukan total hadiah. Kakak pengennya itu ya yang penting aku menang lomba itu aja gitu loh dulu. Gara-gara nengok menang harta pula. Gara-gara nengok hadiahnya, jadi kakak kalah waktu itu. Tapi itu berpengaruh buat orang lain gitu loh. Jadi ada orang yang memang gak ikut itu, dia cuma mau ikut lomba-lomba yang bergengsi atau memang lomba-lomba yang dia itu hadiahnya banyak gitu. Dan itu buat dia semakin terpacu untuk menang gitu. Nah kalau itu nggak berlaku di kakak, karena motivasi kakak bukan itu. Jadi contoh tadi aja membuktikan bahwa seseorang itu punya visi dan misi yang berbeda dan bagaimana cara dia meraihnya itu beda-beda gitu. Dan secara tidak langsung misi-misi yang hari ini kita buat itu bakalan menseleksi dengan sendirinya loh. Contohnya kalau kakak terlalu fokus terhadap uang yang tadi, uang hadiah tadi yang besar, kakak jadinya kalah, bukan menang. Waktu kakak lomba, kakak tahu itu hadiahnya banyak, tapi kakak lomba benar-benar serius terhadap karya yang mau kakak bawakan, ya akhirnya menang gitu. Jadi, jangan sampai kita lihat lain itu hidupnya bahagia. Sering keluar negeri, ini contoh ya, kakak itu waktu tahun kakak Mapres 2 nasional itu, wow, your internet connection in Surabaya. Udah kedengeran? Dengar Kak, dengar. Dengar Kak. Oke. Jadi Mapres 2-nya itu, Mapres 2 nasional itu namanya Mahfud Ihsan. Terus dia itu anak MUN, Model United Nation. Otomatis dia itu sering keluar negeri kan,
karena anak MUN. Terus kakak kan organisator, kakak itu eksekutor ya deh. Kakak tuh tipe eksekutor yang orangnya tuh emang orang lapangan. Otomatis kakak nggak bisa kalau kakak nggak berhubungan dengan orang lain. Meskipun kakak suka nulis, suka apapun, karena punya tanggung jawab sosial, kakak seorang anak ekstrovert dan kakak adalah seorang eksekutor, otomatis kakak sukanya tumbuh di lapangan. Nah, walaupun kakak suka sekali dengan dia yang sering keluar negeri gitu kan, tapi tujuan kakak dan diri kakak itu nggak bisa dibohongi. Kakak kalau lomba, ada agenda dari organisasi kakak yang tidak terjalankan, kakak gelisah. Jadi kakak itu harus memastikan dengan benar-benar hari ini tinggal di daerah, tinggal di dalam organisasi tersebut. Contoh misalnya kami ngadain perpustakaan online, perpustakaan offline, on-site. Waktu kakak lomba, kakak kepikiran ini yang jaga perpustakaannya siapa ya? Kakak malah mikir ke situ, bukan fokus ke lomba. Jadi emang visi dan misi kita itu harus kita sesuaikan, jangan sampai karena kita mengajar satu hal jadi tertinggal yang lain, sampai semuanya bisa berbarengan. Yang penting gimana kemampuan kita untuk memanajemen waktu yang ada. Kedengeran nggak? Makin deras hujannya. Dengar Kak. Dengar Kak. Dengar Kak. Jadi jangan sampai gara-gara orang lain itu Instagram sekali, atau mungkin yang main LinkedIn ada Kak. Ada Kak. mungkin LinkedIn itu adalah salah satu LinkedIn itu pasti kalau kita lihat orang-orang yang berteman dengan kita pasti kita makin, benar nggak, yang main LinkedIn. Kenapa nggak biar makin insecure? Karena tiap hari mereka upload sertifikat, astagfirullah. Dan kakak kayak waktu itu ya ampun, dia selama libur pandemi gini sebanyak ini yang diikuti gitu. Nah itu kalau menurut kakak nggak boleh kita insecure di situ. Kalau kita lagi bangun personal branding, kita harus fokus pada motivasi yang hari ini kita punya. Kalau misalnya dia upload LinkedIn-nya tentang sertifikatnya, ya wajar, karena emang LinkedIn itu fungsinya sebagai media promosi, supaya dia dilihat oleh orang-orang ketika dia bekerja. Nah, jadi fokusnya adalah satu pribadi aja, setiap orang itu pasti punya visi dan misi yang berbeda. Jadi kita nggak boleh memandang visi misi orang lain lebih baik daripada kita. Kita harus fokus pada diri kita sendiri. Fokus pada diri kita sendiri maksudnya bukan jadi orang yang egosentris ya, tapi fokus terhadap apa yang mau kita kejar sehingga tidak terjadi terdistraksi. Kalau kalian mau terkenal sebagai seorang penulis, maka ya menulis. Maka hal-hal yang harus dipromosikan ya harus tentang tulisannya. Kalau kalian mau dikenal sebagai seorang personal branding, maka banyaklah isi acara. Gitu. Jadi itu sebenarnya berpengaruh. Kalau misalnya memang nggak ada ruangnya untuk membantu kita untuk personal branding, ada media sosial loh sekarang gitu. Makanya mungkin nanti ke depannya ketika kalian mau dari tim personal branding ini, kalian bakalan dapat tugasnya apa, ya udah nantikan aja. Dengeran nggak sih? Hujannya makin deras. Dengar Kak. Ya. Oke, mungkin itu aja dari kakak. Ada yang mau bertanya silakan. Cukup sekali ya. Dikembalikan ke siapa? Kayak buka. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Atau bingung? Atau ini dibahas apa ya? Atau sambil inilah ya, kakak mau nunjukin sesuatu kali ya. Siapa tahu jadi
Nih, kakak contohin ya. Kakak pengen personal branding apa yang ada dalam diri kakak? Nih, ini life plan. Aduh, malu sebenarnya. Kakak punya life plan, visinya itu pertama, kita harus tahu sumber daya apa yang kita punya. Jadi, tulislah itu bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, keahlian, apa yang kita miliki. Kakak kan pengennya jadi dosen ya, otomatis hal yang berpengaruh terhadap dosen itu adalah pertama menulis ya, kemampuan menulis. Kedua, kemampuan mengajar. Ketiga adalah kemampuan berbicara. Jadi otomatis 3 hal ini harus kakak tingkatkan. Benar kan? Oke, jadi kakak buat nilai-nilai yang ada dalam diri kakak itu tentang optimis, senang berkompetisi, ambassador, terus senang berkhayal dan ceria serta positif. Terus keahlian yang kakak miliki adalah pertama public speaking, writing, teaching, motivating, sama mentoring. Kenapa motivating menurut kakak penting? Karena sebagai seorang dosen itu kita perlu menanamkan semangat dalam jiwa-jiwa mahasiswa kita. Aduh, kayak iya aja. Tapi yang kakak tangkap sebenarnya harus seperti itu. Terus yang berpengaruh terhadap apa yang hari ini akan kita capai. Nah, kak buat kakak ada blogger and actor, terus teaching assistant, marketer, hustler, sama sekretaris lah. Nah, misi ini penting karena bahasanya ya, karena misi itu sebagai katalisator lah ya, atau yang menguatkan kita ketika kita lagi jatuh. Nah, setelah kita tahu misi kita apa, terus kita buat peran-peran kita tuh apa aja. Pertama, penulis, kalau dari kakak ya. Kedua, mengajar. Ketiga, madrasah bersama keluarga. Ya kan, nanti kita jadi ibu semuanya. Terus yang keempat, pengusaha. Nah, posisi kakak selama ini, saat ini tuh gimana? Kakak penulis di Instagram, sosial media, ini jadi komunitas. Terus kakak mengajar, sama pengusaha. Ya, meskipun lawan sih. Nah, kemana ingin saya tuju? Jadi maksud kakak adalah ketika kita ingin membangun sebuah personal branding yang dalam diri kita harus kenal diri kita dulu baru bisa kita bangun gitu. Jangan sampai apa yang ingin kita bangun itu malah bukan bagian dari diri kita. Contoh kakak pengen jadi seorang researcher atau seorang profesional yang dia itu tugasnya adalah menjadi peneliti, tapi kalau nggak suka meneliti, maka itu sebenarnya kakak bunuh diri kalau nggak ngelakuin hal tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, terus kakak bilang pengajar dan pengusaha. Nah, ini adalah hal yang perlu kita lakukan ketika kita itu udah nentuin apa yang kemana kita mau berjalan. Kedengaran nggak sih, Dek? Aduh, basah. Kedengaran nggak? Dengar Kak. Jadi mungkin lebih ke kalau udah tahu mau ngapain, jangan sampai hal-hal yang dilakuin hari ini itu malah tidak berhubungan dengan apa yang ingin kita raih. Udah? Mungkin itu aja dari kakak. Kalau ada yang menurut saya boleh. Karena sebenarnya kita sharing-sharing juga ya. Tidak ada yang paling benar di sini karena semua pendapat adalah pendapat yang benar. Ntar ya kakak pindah dulu. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Ya jangan diem-diem lah ya, jadi aku kalian nggak mengerti. Saya Kak.
Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya ingin bertanya sama kakak. Kakak kan ingin jadi pengajar. Jadi kakak juga udah buat visi misinya gitu kan kak. Maksudnya tujuannya apa dan bagaimana cara mencapainya gitu. Kakak ada buat plan B nggak kak? Atau plan-plan selanjutnya lainnya gitu. Makanya. Natasha, kalau di rumah aku hujan, boleh nggak diketik? Kurang kedengeran. Oke kak. Bentar. Maaf ya. Kakak jawab pertanyaan Khairul dulu, boleh Natasha? Boleh kak. Khairul nanya nih, bagaimana cara kita mengenal diri kita lebih. Kalau dari kakak sih, biasanya potensi itu adalah hal yang paling sering kita lakukan. Mau itu dia dulu, mau kita lakuin secara benar ataupun tidak, itu contohnya gini. Dulu, kakak waktu SD, itu emang suka ngarang. Maksudnya bukan ngarang bohong ya. Maksudnya itu, kan ada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kakak suka tulis-tulisan gitu. Tulis-tulisan. Jadi emang kakak suka nulis dari kecil. Nah, apa yang paling sering kalian buat dari kecil itu? Biasanya dia itu berpengaruh, cuman kita belum menyadari aja. Kalau kita masih belum kenal, coba ikut tes self-assessment. Contohnya adalah MBTI, tahu kan? NFJ, ESTJ. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh self-assessment yang kita lakukan untuk mengetahui kita tuh punya potensi yang seperti apa. Nah, setelah udah dilakuin, kalau kakak sih, kakak itu tes, ya iya dan negatif. Kalau kakak itu tes MBTI sama tes Givin. Givin itu untuk tahu kakak itu orangnya gimana. Tapi ingat ya, Dek, walaupun kita udah ngelakuin self-assessment, dan ternyata apa yang selama ini kita kejar dan self-assessment itu berikan itu berbeda. Contoh, kakak caretaker. Caretaker itu orang yang perhatian, terus itu cocok sekali jadi seorang dokter gitu. Kan nggak mungkin ya kakak pindah jurusan lagi, kakak sudah semester tahun keempat, kakak harus pindah jurusan lain ke kedokteran, itu kan akan menghabiskan umur kakak gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kita ikut self-assessment, jadi kita menjudge bahwa semua yang hari ini kita lakukan itu enggak, semua yang kita lakukan itu ternyata nggak berguna gitu. Maaf ya, serem kali hujannya. Jadi pertama kalau kakak self-assessment itu penting supaya bantuin kita tahu apa yang kita inginkan dan apa yang kita miliki. Kalau misalnya memang tidak diketahui, nggak dapat juga gitu misalnya. Tanya orang yang sering sama kita. Misalnya kakak dekat sama teman-teman kakak, kakak tanya kira-kira menurutmu aku sukanya ngapain ya? Gitu. Coba kita kayak gitu. Jadi ada banyak cara sih sebenarnya. Oh, Natasha nanya kakak punya plan B ya? Kakak punya plan B. Kakak kalau nggak bisa jadi dosen, ya udah jadi pengusaha aja. Karena kakak sensing. Kalau dalam Stephen itu sensing itu pengusaha. Kalau pengajar itu feeling. Pengajar itu feeling, sedangkan kakak sensing. Jadi, kalau sekarang waktu itu beasiswa yang itu fokusan untuk dunia pasca kampus ya. Kakak di situ sempat galau antara milih klaster pengusaha dengan memilih klaster akademisi. Kenapa? Karena kakak tuh akademisi loh. Kenapa jiwaku ini kan pengusaha? Kenapa aku milih akademisi loh? Nah, tapi kakak milih menjadi seorang akademisi itu karena kakak punya misi. Kakak punya misi. Ini perlu jadi catatan buat kita semua. Karena walaupun kita punya passion, tapi hal tersebut tidak mendukung misi kita, maka lebih mendahulukan misi dibandingkan passion.
Kalau kasih gitu ya, misi akan mengalahkan passion yang kita punya. Kalau kasih punya plan B-nya itu jadi tetap bangun usaha. Karena sekarang aku lagi bangun usaha, tolong didoakan ya segera launching. Apakah kira-kira menjawab Natasha? Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, kalau dari kakak sih plan B itu penting ya Natasha. Kenapa? Karena memang hidup itu tak berjalan sesuai keinginan kita. Jadi kita harus punya rencana-rencana lain. Oke, terus dari April. Oke. Kakak kalau lagi down, kakak emang down aja. Maksudnya kakak biarin aja diri kakak lagi galau, kakak galau ya kakak galau segala-galaunya, kakak biarin aja. Maksudnya kalau kita galau harus dikeluarin semuanya gitu. Kalau kita lagi capek harus dikeluarin sebenarnya semuanya. Kalau kita pengen nangis, kita harus keluarin nangis itu sampai kita benar-benar puas gitu. Kenapa? Karena biar nanti setelah kita udah selesai nangisnya, ya udah selesai loh nangisnya, apalagi yang mau dibuat gitu. Jadi kalau kakak lagi down, kakak biarin diri kakak jatuh. Maksudnya bukan dibiarin jatuh sih, cuman titik jatuh itu malah kakak jadikan evaluasi. Maksudnya kakak memang bakalan nangis, kakak memang bakalan nangis, kakak memang bakalan sedih. Tapi ya setelah sedih itu mau ngapain? Bener nggak? Setelah sedih itu mau ngapain? Cuma diri kita yang tahu kita mau ngapain. Jadi setelah kita sedih, kalau dari kakak ya, setelah kakak sedih, kakak evaluasi. Tadi itu salahnya di mana ya? Kira-kira yang kurang apa ya? Jadi setelah kakak, dan kalau kakak sedih, kakak tuh nggak mau nge-blaming. Sekarang aku udah nggak mau nge-blaming lagi. Contohnya kayak terlalu over push for myself gitu ya. Maksudnya kakak nggak mau kayak, tadi kenapa aku buat kayak gini ya? Tadi kenapa aku malah kayak gitu? Kakak nggak mau kayak gitu lagi. Kenapa? Karena jadi kakak lebih sering menyalahkan diri kakak dan kakak jadi nggak sayang sama diri kakak sendiri. Padahal diri kakak itu udah banyak loh ngelakuin hal-hal yang sebenarnya di luar dari kemampuan yang kakak punya. Contoh kalau kita ikut lomba, pasti kita lebih banyak bergadang. Benar nggak? Benar. Benar kan? Begadang itu tuh sebenarnya bukan hal yang baik, deh. Tapi karena kita mau mengejar sesuatu, kita jadinya begadang, gitu kan? Nah, dan begadang itu butuh effort yang besar. Maksudnya kalau orang yang terbiasa tidur jam 10, pasti bakalan sampai kan. Dia butuh minum kopi, dia butuh ngelakuin hal-hal lain gitu. Nah, jadi kalau lagi down, jangan menyalahkan diri kita. Tapi lebih kepada kita nyari sesuatu yang motivasional yang bisa meningkatkan diri kita itu lebih semangat gitu. Tapi ini emang berlaku untuk anak-anak ekstrovert sih. Kalau anak introvert menurut kakak, setahu kakak, mereka itu cenderung mengamati. Jadi kalau anak introvert itu, kalau menurut kakak jangan salahin diri kita, terus lebih banyak mengamati sekitar. Kira-kira orang lain itu bisa sukses, itu karena apa gitu. Sejauh ini kira-kira menjawab nggak, Apri? Kalau nggak menjawab, jawab aja. Ya Kak, makasih Kak. Ya, semangat ya. Oh. Pernah. Ini dari Hafizan. Kakak pernah mager kok, sering malahan. Kalau kakak, mungkin ini lebih ke dalam diri pribadi kita jadinya. Kakak tuh kalau lagi mager, contoh ya, misalnya kita ada misi atau ada kelas, terus kita ngerasa kayak, mager kali, tidur aja lah. Kakak tuh tidurnya nggak nyenyak. Kalau kakak mager, kakak tidurnya nggak nyenyak, jadi nggak berkualitas. Otomatis kakak bakalan terbangun lagi. Nah, kalau kayak gitu lebih kepada diri kita pribadi sih. Pertama, tanamkan dalam diri kita kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Kalau kita udah punya strong why, otomatis hal yang kita lakuin itu bakalan lebih kuat sih. Jadi kalau misalnya ada agenda, misalnya nih contoh, tadi kakak ikutin seminar finansial.
Kenapa kakak ngelakuin seminar finansial itu padahal rumah kakak belum bersih misalnya? Atau mungkin kakak belum ngelakuin hal-hal lain yang menurut kakak biasa kakak lakukan? Karena menurut kakak finansial itu penting pertama untuk proses kakak untuk S2. Terus untuk kehidupan kakak di masa mendatang. Untuk menjadi diri kakak sebagai akuntan keluarga misalnya. Itu perlu kakak lakukan. Kenapa? Karena kakak perlu mengatur keuangan kakak dari sekarang gitu. Nah, akhirnya kakak udah punya strong why nih. Otomatis kakak bakalan lebih serius ikutin kegiatan tersebut. Kira-kira menjawab nggak, Hafida? Terima kasih, Kak. Kalau kita mager itu sebenarnya manusiawi deh. Lupa namanya apa. Jadi waktu fokus manusia itu sebenarnya itu 90 sampai 120 menit. Lewat dari itu kita biasanya bakalan nggak fokus. Makanya mungkin kalau kita di kelas, kalau bertumpuk-tumpuk ada materi, nggak ada istirahatnya, kita bakalan mudah ngantuk atau mudah terdistraksi. Nah, kalau udah sampai terdistraksi itu, luangkan waktu sebanyak 20 menit untuk mengentertain diri kita. Jadi entertain itu boleh ya. Kayak nonton drama Korea itu boleh. Cuman yang nggak boleh, gara-gara nonton drama Korea itu, kita malah jadi terganggu yang lainnya. Jangan kayak gitu. Karena waktu entertain itu cuma butuh 20 menit kok. Jadi dari 2 jam, cuma butuh waktu 20 menit untuk entertain diri. Kira-kira menjawab? Terjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Ya? Terjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Semangat, Hafida. Ini Khairul nanya. Oh, boleh dicoba semua. Jadi kita nih dibilang millennials ini adalah makhluk yang adalah salah satu makhluk yang beruntung. Kenapa? Karena kita banyak kesempatan, boleh milih kemana aja. Jadi waktu itu aku pernah nanya tuh, saya harus fokus ke satu hal atau saya boleh fokus ke banyak hal ya? Sama saya bilang waktu itu kan. Terus mereka bilang, lakuin aja dulu semuanya, kayak gitu. Jadi nanti kita bakal menemui sendiri mana yang paling menurut kita tuh cocok untuk kita. Karena menurut kakak, kalau kalian mau jadi mahasiswa berprestasi, itu nggak cukup cuma menang lomba. Maaf ya, nggak cukup cuma menang lomba deh. Tapi kita juga harus punya organisasi. Kakak nggak tahu pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2020 ini. Tapi yang kakak kenal, Mapres 1 tahun lalu, si Jana, anak UI, IGB Jana, dia itu selain berprestasi, dia juga berorganisasi. Maksudnya dia tuh vice president di organisasinya. Gitu. Otomatis itu membuktikan bahwa anak-anak yang hari ini jadi Mapres itu ternyata tidak hanya bergerak untuk dirinya sendiri gitu loh. Tapi mereka juga bergerak untuk orang lain. Jadi itu organisasi itu penting. Terus kalau content creator ataupun blogger menurut kakak itu boleh. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita lakukan itu bisa beriringan. Contoh, waktu kita lomba, kita dapat value baru. Misalnya, kita menyadari bahwa koneksi itu penting. Nah, itu boleh kita tuliskan dari konten. Beriringan kan? Jadi semuanya boleh Khairul coba gitu. Yang nggak boleh itu adalah kita berhenti sih, itu aja. Karena jadi mahasiswa berprestasi bukan hanya bercerita tentang dia ikut lomba aja, enggak. Jadi konten creator juga bisa, influencer juga bisa. Atau mungkin kalau kalian mau tahu mahasiswa berprestasi yang jadi influencer, itu ada si Safira. Safira Al-Farijin yang Pak Tulisya. Coba cari beliau. Beliau ini deh, menurut kakak ya, menang lomba itu kalau nggak salah sedikit.
tapi kontribusinya buat masyarakat sebagai seorang mahasiswa diploma itu besar sekali. Kenapa? Karena dia founder sebuah beasiswa yang sekarang tuh masih sustain ya, beasiswanya masih berjalan dengan sangat baik gitu. Ya otomatis dia itu impactful. Yang dicari dari mahasiswa pemilihan mahasiswa berprestasi ini adalah bukan tentang seberapa banyak prestasi kita, tapi seberapa bermanfaat dia buat lingkungan sekitarnya gitu. Itu kira-kira menjawab Khairul? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Lebih ke seminar motivasi ya jadinya daripada personal branding. Ada lagi kira-kira? Oke, kalau mungkin nggak ada, kakak akhiri. Kakak mohon maaf atas kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan pada diri kalian. Intinya menjadi seorang mahasiswa berprestasi itu bukan hanya sebuah title, tapi juga sebuah amanah. Mahasiswa berprestasi tidak hanya diukur menjadi Mapres Universitas Sumatera Utara, tidak. Tapi kalau kalian hari ini berhasil membimbing diri kalian untuk menjadi lebih baik pada setiap tahunnya, kalian juga berprestasi. Jadi intinya, tetap cintai diri kalian dan tetap lakukan sesuai apa yang hari ini kalian targetkan. Maka mohon maaf bila ada kekurangan, kelebihan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak kembalikan kepada yang memiliki forum. Tidak tahu deh siapa. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Kakak izin live duluan boleh? Rumah kakak bocor. Boleh ya? Kak duluan ya. Assalamualaikum, selamat sore. Jangan lupa makan. Sore, Kak. Makasih, Kak. Makasih ya, Kak. Kak. Thank you, Kak. Kak.